Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah اليوم سنواصل درسنا في شرح القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وقد قرأنا البيت الأول مقدمة البيت الأول مع شرحه للشيخ نفسه. Baik, kita meroja sedikit. Ya, antum lihat coba di muqaddimah. Jadi syarah ini adalah syarah dari Syekh sendiri. Ini kita bisa tahu dari muqaddimah. Paham ini? Jadi asalnya beliau itu ngarang manzumahnya, ya enggak? Fa inni wada'tu li wa li ikhwani manzumatan. Ya enggak? Ini asalnya. Ya enggak? Jadi manzumah dulu. Enggak mungkin syarah dulu kan? Ya, manzumah dulu di beliau karang. Cuman beliau melihat walakinnaha tahtaju ila ta'liqin yuwaddihuha. Paham ini? Wa yakshifu ma'aniha wa amthilataha. Tunabbihul fatina ala ma wara'a dzalik. Fa wada'tu 'alaiha. Ya, ini litartib tentunya ya. Ya, dia urutan. Jadi manzumah dulu beliau karang, kemudian setelah itu beliau letakkan syarah ini. Ya, paham ini? Jadi kelihatannya ini mungkin langsung ya jadi syarah. Beliau jadi manzumah, beliau langsung syarah. Dan banyak syarah-syarah yang lainnya. Paham ini? Tapi beliau sudah sifatkan syarah ini, perhatikan. Fa wada'tu 'alaiha hadha syarhal latifa. Ya, saya letakkan syarah yang latif, ringkas ini. Taisiran li fahmiha, untuk mempermudah memahami manzumah tersebut. Wa as'alullah ay yanfa'a bihi wadi'ahu wa qari'ahu. Ini pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah ini dari kita belajar salasatul usul, kita belajar al-qawaidul arba. Pasti guru itu ingatkan tentang doa itu. Ya. Jadi kita belajar, kita jadi talib, ya, jangan lepas dari doa. Kita juga ngajar, ya. Tidak bisa juga lepas dari doa. Doakan diri kita dan doakan murid-murid kita. Ya toh? Ya, nanti akan kita lewati nanti. Beliau sebutkan fa'lam hudita. Ya, hudita itu apa? Semoga kamu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa lagi. I'lam rahimakallah, as'alullah al-karim rabbal arsyil azim. Paham ini? Di sini di muqaddimah beliau juga berdoa. Nah, ini satu ya. Jadi itu doa itu sudah kita sebutkan di muqaddimah pelajaran usul fit tafsir. Bahwasanya Nabi sendiri disuruh berdoa, wa qur rabbi zidni ilma. Itu perintah kepada Nabi itu. Ya. Doanya juga, kandungan doanya rabbi zidni ilman, wahai Rabbku. Ya, di sini rahasia. Ya, kenapa banyak dari doa para nabi dan rasul itu dengan Rabb? Karena yang diinginkan adalah rububiyah khassah. Karena rububiyah itu terbagi dua, rububiyah amma dan khassah. Rububiyah amma semua, biar hewan dapat. Orang kafir juga diatur oleh Allah, ya. Allah kasih musibah enggak bisa lari. Allah bilang takdirkan mati enggak bisa lari. Allah kasih sakit enggak bisa. Itu rububiyah amma. Adapun ini rububiyah khassah. Di antaranya hidayah, ilmu, ya. Rabbi zidni ilma, wahai Rabb. Ya, yang telah mentarbiyah saya dengan tarbiyah ammah dan khususnya tarbiyah khassah. Ya, akan telah menjadikan beliau menjadi nabi dan rasul. Ya, yang paling mulia, penutup para nabi. Ya, Rabbi zidni. Ya. Paham ini? Wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Itu apa? Ilmu agama. Nah, kita juga banyak-banyak berdoa. Bukan hanya doa ini, doa tambah ilmu, diberi kesabaran dalam belajar. Ya, paham ini?
ya diberi istiqomah dan seterusnya, diberi pemahaman. Nah, sini beliau doakan manfaat. Ini juga jangan lepas dari doa kita, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Lengkapi, sempurnakan dengan minta perlindungan dari lawannya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ilmin nakirah setelahnya jumlah. Ilmin nakirah setelahnya la yanfa' jumlah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling pertama kita berlindung darinya dari 4 perkara. Kalau antum ingat ceramahnya Syekh Muhammad bin Fahad Al-Fuhaid gitu, yang pernah datang sini Syekh. Itu bagus sekali, luar biasa. Ya, beliau kaitkan itu. Begitu pula permintaan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ini yang pertama, bukan langsung rezeki diminta. Bukan langsung istri diminta. Akhwat, bukan. Ilmu yang bermanfaat. Ya, ketika juga kita minta perlindungan dari 4 perkara ini yang paling pertama. Ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Dan juga di sini penting perhatikan. Beliau doakan bukan hanya dirinya, juga orang lain juga. Wadi'ahu, maksudnya beliau ya, yang karang ini yang meletakkan manzumah ini dan syarahnya, dan qari'ah yang baca, yang pelajari, yang hafal. Ini kita berdoa jangan pelit-pelit. Ya, apalagi kita sudah jadi guru, ya, jadi pengajar. Ya. Paham ini? Jadi tidak ada cerita itu guru yang lurus itu dia tidak mau, tidak senang kalau muridnya berkembang. Tidak ada itu. Ya. Guru yang lurus pasti senang ketika muridnya berkembang, bahkan mungkin lebih alim daripada dirinya. Karena tentunya dengan ilmu yang dia miliki yang tinggi tersebut manfaatnya besar. Ya pasti guru senang. Nah, itu dicari pahala. Bukan dibilang guru kau begitu muka. Ya tetap saya jadi tolong. Tidak senang kalau muridnya misalnya lebih pintar, lebih tidak ada seperti itu. Karena memang dari awal dia didik dirinya mendoakan murid. Jadi Allah kabulkan doanya, masya Allah. Ya, jadi doakan juga. Kalau sudah ngajar, ya, biar juga perlu mengajar. Doakan teman-teman. Ya ada teman tipa masalah, doakan. Ya ini kekuatan doa luar biasa. Paham ini? Kalau orang bilang apa, the power of apa yang jauh, ya itu kan kalau ada begitu biasa anak muda ya, power atau menjamu power belajar bahasa Arab saja, ya. Paham ini? Kekuatan doa, ya paham ini? Itu penting, ya. Jangan lepas, ya. Jadi antara adzan dan qomat, ya sebelum adzan subuh kita bangun mungkin setengah jam sebelumnya, ya mungkin kita witir dulu, ya. Jangan lupa apa? Doa, ya. Jangan lepas dari doa. Kita ini lemah. Paham itu? Ya, kita tidak bisa lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan lepas selesai. Kemudian di sini wa ja'alahu khalisan liwajhil karim. Dan semoga aku memohon kepada Allah agar Allah menjadikannya khalisan. Amalan yang ikhlas hanya untuk wajahnya ya mulia. Ini jamaah sekalian, teman-teman sekalian, ini keikhlasan harga mati. Ingat ya, belajar itu ibadah. Ibadah secara umum itu harus ikhlas. Itu syarat diterimanya ibadah. Harga mati. Ngapain kita capek-capek belajar, tahan lapar, orang sudah makan dibawakannya, kita masih dulu di sini. Kemudian ujung-ujungnya kita tidak ikhlas, ya rusak niat kita, ujung-ujungnya tidak ada kita dapat. Yang ada adalah bencana, celaka. Paham ini? Untuk masih ingat hadis tentang 3 golongan yang paling pertama dilempar, diseret ke dalam neraka. Antum pernah dibuang dari lantai 2 ke bawah? Pernah dibuang antum? Dilempar. Ya, jangan api dulu, dibuang dulu dari lantai 2 JF ke itu sawah itu. Kira-kira enak, sakit. Ya, ini dibuang, diseret bukan ke sawah, ke dalam neraka. Siapa itu 3 orang? Dari 3 orang ini saja yang pertama siapa? Alim, qari. Orang yang belajar ilmu agama dan orang hafal Quran, jago Quran. Coba lihat, kenapa bisa? Ini nada ikhlas. Dia ngakunya dengan lisannya di hadapan Allah. Oh, saya belajar ilmu karena engkau ya Allah. Saya baca Al-Quran karena engkau. Satu kali Allah sebutkan apa? Kadzabta.
dusta kamu. La ilaha illallah. Coba ya. Yauma tubalas sarair. Ya nak. Hari kiamat ada kita bisa. Semua rahasia terungkap, nampak. Ya, mau bilang dengan lisanmu saya ikhlas apa tidak? Allah bilang kadzabta, kamu dusta. Kamu belajar ilmu supaya kamu dibilang alim. Niat betul kelihatannya. Yauma tubalas as-sarair. Coba. Wa hussila ma fis. Ada, jangan. Kasih lurus memamnya, mumpung kita masih di dunia. Ya. Ikhlaskan ya. Paham ini? Kamu belajar Al-Qur'an supaya kamu dibilang qari. Sudah saya begini? Sudah, disuruh. Supaya apa? Diseret, kemudian dilempar ke dalam neraka jahanam. Ya. Bisa paham ini? Jadi ini penting keikhlasannya, ini sering kita ingatkan karena banyak kita lalai. Apalagi kalau sudah jalan ya, belajar 1 bulan 2 bulan dilupa biasa. Paham ini? Dilupai biasa ya. Ikhlaskan niat, betul-betul mengharap pahala hanya di sisi Allah ya. Banyak-banyak baca tentang keutamaan belajar ilmu agama dari Al-Qur'an dan Sunnah ya. Ulang-ulangi supaya niat kita terbatas pada perkara-perkara itu ya. Nah, kita banyak ulangi itu, maka insya Allah kecil kemungkinan kita akan melenceng dari niat-niat yang jelek, yang rusak, ya riya dan yang lainnya. Kemudian di bait yang pertama kita sudah baca, kata Syekh rahimahullah, alhamdulillahil aliyil arfaq wa jami'il asya'i wal mufarriq. Alhamdu, apa artinya alhamdu? As-sana'u 'ala Allah bi sifati kamalihi wa subughi ni'amihi wa si'ati judihi wa badi'i hikmatihi. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sifat-sifat kesempurnaan yang dimiliki, wa subughi ni'amihi, tercurahnya nikmatnya kepada kita, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, subhanallah, wa si'ati judihi, luasnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala, wa badi'i hikmatihi, dan dalamnya hikmah Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat orang ditimpa musibah itu ya. Awal kali timpa musibah ngomel-ngomel. Ngomel. Ya? Iya enggak? Lihat sini. Kasih bagus dudukmu ya. Kasih bagus dudukmu. Kasih turun kakimu. Ya. Balik sini ya, kuliah matahari. Ya. Perhatikan. Jadi kadang awal hantaman pertama itu luar biasa, komplain begini. Tapi coba lihat, kadang Allah tak lama setelah dia ngomel, Allah kasih lihat hikmah. Banyak itu seperti itu. Ini kalau di tahun-tahun belakangan ini sudah jarang kita dengar pesawat jatuh, tak? Sekarang kira-kira bagaimana? Orang-orang yang terlambat. Ya, mungkin karena macet, bocor banyak, yang dengannya dia tidak bisa naik pesawat. Harus beli tiket lagi jutaan rupiah. Kira-kira apa yang terjadi? Ngomel enggak? Luar biasa kecewanya apanya. Beli lagi, keluar lagi, sului lagi doy. Paham? Tapi beberapa belas menit kemudian ada info, lost contact. Kira-kira apa yang diucapkan Ramadan? Alhamdulillah. Lost contact saja itu, kalau pesawat lost contact 50-50 itu ke atas itu 50% ke atas itu ada masalah besar itu kalau lost contact ini. Karena tidak biasanya itu pesawat lost contact. Kira-kira bagaimana? Yang asalnya mengeluh, berkeluh kesah, ngomel-ngomel, pas lost contact. Apalagi jelas, sudah jatuh di misalnya Laut Sulawesi, misalnya di Selat Sulawesi, jatuh kapalnya pesawat. Kira-kira ini alhamdulillahnya gimana? Tambah hebat. Belum ajar, tobat cepat. Itu Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Cuman tahulah yang tahu, jahilah yang jahil. Begitu sih. Itu namanya memang Allah Al-Hakim. Pasti ada hikmahnya. Cuma itu tadi. Ya.
Kita tahu, kadang kita tidak tahu. Paham ini? Baik. Astana 'ala Allah. Baik. Ini beliau jelaskan sedikit, dan ini ringkas seperti ini, tapi masya Allah ini padat sekali ya, masya Allah ini syarahnya beliau. Dan memang beliau ini pengarang tafsir ya, paham ini, pengarang kita banyak dari kitab-kitab ya. Nanti juga akan dibaca apa itu Al-Qawaid Ulusul Jami', beliau lagi yang karang ya, paham ini. Kemudian Al-Qawaidul Hisan, beliau lagi yang karang. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di antara murid beliau. Iya, yang juga dikenal dengan banyak karangan. Luar biasa. Paham ini? Wallahu, perhatikan. Wallahi, ya alhamdulillahi. Nah ini yang saya sebutkan di tafsir tadi. Huwal ma'luhu al-ma'budu. Di tafsir Muyassar langsung jadi bilang al-ma'budi bihaqqin duna ma siwa. Karena memang Allah itu maknanya isim maf'ul, al-ma'luh. Apa artinya al-ma'luh? Al-ma'bud. Ya, jadi memang dari namanya saja ini nama lafzul jalalah Allah itu sudah nampak bahwasanya hanya Dia yang berhak diibadah, tidak ada yang lain. Jadi betul-betul diingkar kita kalau kita tidak mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang kita ibadahi. Betul-betul. Ya, paham ini? Dan ini nama yang disebutkan dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini nama ini yang disebut. Tidak ada satupun ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yastahiqu an yu'lah wa yu'bad bi jami'i anwa'il ibadah wa la yusyriku bihi syai'an li kamali hamdihi. Kemudian Al-Ali. Ini Al-Ali, Al-A'la, ini di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ikut kemarin pekan lalu? Abdullah Al-Ali. Dalamnya terkandung sifat al-ulu. Al-ulu ada berapa? Ada tiga. Hafal ini tiga ini. Yang pertama ulu dzat, yang kedua ulu qadar, yang ketiga ulu qahar. Yang ditetapkan oleh ahlul bid'ah apa? Dua, qahar dan qadar. Ya, yang diingkari ulu dzat. Ya, bisa-bisanya mereka mengingkari ulu dzat padahal dialah al-ali, al-a'la. Memang rewa, memang kita ini manusia rewa ya, berani, memang lancang. Allah yang namakan dirinya Al-Ali, datang dia, Allah cipta, Allah kasih makan, kasih rezeki sampai besar ya, Allah kasih jalan dia untuk kuliah, dapat gelar. Allah di mana? Tidak boleh tanya begitu. Di mana Allah? Nabi pernah ditanya begitu, tidak marah-marah kayak kau. Hei, namanya Nabi pernah ditanya dengan pertanyaan Aina Allah, tidak pernah marah kayak kau. Santai kok, slow. Ya. Apalagi dilanjut, Allah fis sama. Sakit kepalanya. Padahal dia lah al-ali, ya. Jadi subhanallah, ini baru satu itu ya. Ya. Paham ini? Jadi banyak di luar sana yang mengingkari Allah itu di atas lagi. Ya, ini mungkin kita belum pernah tadi ketemu. Ya, semoga kita tidak ketemu. Ya, karena syubhatnya ya hati-hati. Harus kita perkuat dengan dalil Quran, Sunnah, pemahaman yang benar sebelum kita ketemu mereka. Bisa paham ini? Ya, yang mengatakan Allah di mana-mana, bahkan Allah menyatu dengan makhluknya. Saking menyatunya dia tidak bisa bedakan antara dirinya dengan Allah. Nauzubillah. Itu ada, saudara. Hati-hati. Itu yang kita belajar baik-baik. Belajar baik-baik. Ini sudah bantahan Al-Ali. Ya, bantahan untuk mereka yang mengingkari uluwullah. Bisa paham ini? Saking mengingkarinya sudah dipelintir semua. Ayat tentang istawa apa nakana? Apa nakanan? Istaula. Ngawur itu. Jadi memang bukan barang baru itu. Pelintir-pelintir itu memalingkan makna yang benar ke makna yang salah itu dari dulu. Barang lama itu. Kalau makanan itu sudah basi. Tapi ingat aja, jangan kita jahil terhadap perkara-perkara itu. Padahal jelas-jelas itu istawa
Artinya al-hulu, al-irtifa', as-su'ud dan al-istiqrar. Itu jelas sekali maknanya. Bisa paham ini? Jadi saya contohnya apa itu dalam nahwu itu? Istawatil khasyabatu atau alal ma'? Hah? Istawa alal khasyabah. Bisa paham ini? Ya. Jadi ini hati-hati. Ya, ada orang seperti itu. Dia tafsirkan istawa dengan istawa. Padahal itu beda akar kata itu sudah. Antum lihat di kamus itu beda anunya. Ya, jadi hati-hati ini di antara bantahan untuk mereka al-ali. Al-arfaq ay ar-rafiq fi af'alihi ya fa af'aluhu rifqun ala ghayatil masalihi wal hikmah. Baik. Ya, kita baca lanjut. Ada kipas malam? Baca? Antum baca atau saya baca? Antum baca deh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala dzin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah. Terjemahkan. Dia yang memiliki nikmat-nikmat yang luas lagi berlimpah dan hikmah-hikmah yang jelas dan banyak. Sekarang ditanya antum. Apa itu di sini? Dzin ni'am. Oh jamaah. Dzi. Apa itu dzi? Al-asmaul khamsah. Kemana dia kembalinya ini? Dzi ini. Dia sebagai apa? Nah, untuk Allah. Segala puja hanya milik Allah. Dzin ni'amil wasi'atil ghazirati. Pemilik. Jadi artinya sahib, pemilik nikmat-nikmat yang sangat luas, sangat banyak. Coba lihat. Wal hikam, dan pemilik hikmah-hikmah yang sangat luar biasa, sangat banyak. Baik. Ini masih mukaddimah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca syarah. Paling kecil ini. Luar biasa nih. Gimana? Dingin? Lanjut. Wa qala rahimahullah asy-syarh hadza bayanun li sa'ati fadlihi wa 'atayahu asy-syamilati li jami'i khalqihi fala yakhlu makhluqun min ni'amihi tarfata 'ain wa la siyama al-adami fa inna Allah faddalahu wa syarrafahu wa sakhkhara lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaihi ni'amahu adh-dhahirata wal batinata wa la yumkinu ta'dadu ni'amihi qala ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim walakinnahu ta'ala radiya man syakara ni'amahu bil i'tirafi biha wat tahadduthi biha wa sarfiha fi ta'atillahi wa alla yusta'ana bi syai'in min ni'amihi ala ma'asih. Subhanallah. Kalimat-kalimatnya Syekh itu luar biasa ya. Ini satu kalimat, satu paragraf. Ini luar biasa. Kalau kita pahami, kita amalkan, luar biasa. Habis waktu. Coba lihat uraian beliau rahimahullah, wa hadza bayanun li si'ati fadli. Ini penjelasan tentang luasnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah baca kemarin bahwasanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya itu berputar pada dua saja. Al-fadl dan al-adl. Kalau anu baik berarti itu keutamaan Allah. Kalau kita diberi hukuman iqab, maka itu adil. Ya. Paham ini? Wa atayahu asy-syamilati li jami'i khalqihi, dan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang melingkup seluruh makhluk. Dan yang kita bilang tadi di tafsir Muyassar, ini Ar-Rahman, ini rahmatnya untuk semua makhluk dapat. Bisa paham ini? Sampai disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah rahmat yang jadi Allah Subhanahu wa taala punya 100 rahmat. Satu rahmat ini yang kita bagi-bagi. 99 Allah simpan di akhirat. Yang dengannya hewan
itu tidak menginjak anaknya. Coba tuh lihat kucing, ya paham ini. Ya, hewan-hewan dia melahirkan dia tidak injak, dia sayang anaknya dia. Paham ini, istirahat itu dibagi-bagi. Maka jangan tanya itu 99 yang Allah simpan di akhirat. Di surga. Paham ini? Fala yakhlu makhluqun min ni'amihi tarfata 'ain. Maka tidak ada satupun makhluk yang lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tarfata 'ain, walaupun sekejap mata. Paham ini? Ya kan orang bilang itu orang-orang awam biasa itu oksigennya kita hirup apa itu satu dulu. Orang yang pernah corona, poso, saturasinya turun itu tanya nih, bagaimana enaknya bernapas? Yang punya asma minta maaf ya, mungkin ada penyakit asma apa, tanya bagaimana enaknya bernapas normal. Itu sesak, berat. Ya, kayak orang menanjak mendaki gunung, berat. Ya, itu tarikan napas itu setiap saat, belum lagi kesehatan, darah yang lancar. Coba ini darah kalau macet, 1 biji mau pembuluh darah, ayo, apa yang terjadi? Betul, stroke kan? Kita satu pembuluh darah bermasalah, pecahkan, tersumbat, itu sudah error kita. Ibarat kalau robot itu kabelnya satu tampuk, putus, bahaya bisa. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam 1 detik. 1 saatnya sama itu semua nikmat ini. Nikmat mata, nikmat ini, yang satu saja dicabut selesai. Paham ini? Itu. Nah, itu kita tidak sadari toh. Ya, paham ini? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu dulu. Di diri kalian tidak akan kalian melihat. Berpikir. Nikmat mata, nikmat ini. Coba lihat kita orang cuci darah. Sakit ginjal, gagal ginjal, cuci darah. Itu ginjal kecilnya 2 biji diganti dengan alat yang besarnya, ya luar biasa. Ribetnya, mahalnya. Coba lihat. Kita ini ginjal normal itu cuci darah terus, tidak ada istilah. Paham ini? Gratis. Bagaimana saudara? Itu. Bisa dipahami? Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa lepas walaupun sekejap. La siyama ala adami. Adapun apa terlebih lagi kita ini anak cucu Adam. Fa inna Allah faddalah. Kenapa Syekh ingatkan ini? Al adami secara khusus karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan dia di atas yang lainnya. Wa syarrafahu. Allah telah muliakan dia di atas yang lainnya. Paham ini? Wa sakhkhara lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan Allah telah tundukkan untuk manusia tersebut, anak cucu Adam tersebut, semua yang di langit dan di bumi. Ya subhanallah. Ya, ini kecil-kecil begini manusia ini, dia bisa tambang emas, bisa begini, dia bisa bikin pesawat, bisa bikin roket, bisa bikin ini, dia bisa bikin kapal canggih. Ya, biar dihantam ombak, ya. Begitu terus dia tidak tenggelam kecuali bocor dan seterusnya. Kecil-kecil begini, manusia kecil. Tapi dia bisa bikin begini besar. Allah tundukkan. Kalau Allah tidak tundukkan selesai. Ya jangan mi onta, sapi, kambing, nyamuk mau dulu. Nah sisa kok. Ya. Allah nak kasih kita akal, ada kelambu, ada baygon, selesai. Udah tidur kok. Itu baru nyamuk, lalat, ya. Virus dan seterusnya. Allah tundukkan. Allah kasih kita pengetahuan ilmu. Paham ini? Wasbaghu alaihi ni'amahu adh-dhahiratu wal batinah. Dan Allah curahkan kepada dirinya nikmat-nikmatnya yang nampak maupun yang batin. Ini juga peringatan kepada kita jemaah sekalian. Ini nikmat itu kita kadang ukurnya itu satu ji. Kalau dapat duit, dapat istri, ya, dapat pekerjaan, itu nikmat. Ya. Jarang orang mau mengucapkan alhamdulillah kalau dia dapat ilmu, alhamdulillah, ya. Dapat faedah, alhamdulillah, jarang. Malah ngomel biasanya kalau orang ceramah baru lewat, misalnya baru 10 menit, gelisah, slow ustaz kah. Ya, namanya ceramah baru 10 menit. Pak dikasih ilmu itu. Ya. Itu kalau dikasih makan di warung coto 10 menit. Tambah itu. Tambah lagi ustaz. Ya. Coba ini cara pandang. Ini jangan sampai kita sama dengan orang-orang yang tidak belajar agama.
Kalau orang tidak belajar agama, wajar-wajar saja kan begitu. Toh wajar kita. Mereka memang tidak belajar agama. Jadi ukuran nikmat itu satu di dunia. Nikmat dunia, titik. Nikmat zahir. Iya enggak? Nikmat harta. Sisanya tidak dianggap. Ya ada ustadz, dai misalnya gratis. Ya, diutus ke situ, dai sunnah, dai tauhid. Ya, dia enggak apa-apa. Wahabi radikal. Gitu. Padahal ini mau diajak tauhid, diajak sholat, diajak. Karena dia tidak anggap itu nikmat, ya enggak? Tidak anggap. Radikal itu apa itu garis keras. Nah, jadi memandang nikmat sebagai nikmat saja dia tidak mampu. Jadi bagaimana dia mau menikmati itu nikmat-nikmat ya batin, nikmat-nikmat dini, dini ya tidak bisa. Itu nikmat dunia itu baru dia dapat duit, senang, dapat ini senang, dapat istri cantik senang. Itu jangan ada santri yang begitu. Kamu diberi hidayah oleh Allah, tidak habis bersyukur. Kau diberi istiqomah oleh Allah, apalagi bisa mondok belajar. Coba lihat orang seumur-umurmu di luar sana, apa dia bikin? Di Pantai Losari, terlepas. Si FD di mana ini? Apa ini? Tertutup jalanan apa? Apa ini? Car Free Day. Di Pantai Losari ada yang apa itu? Tes gas, ya apa macam-macam. Ini umur kalian ini begini. Ada yang dengan perempuan zina, macam-macam. Allah kasih hidayah. Ya jangan kau mengeluh, mondok, syukur kau. Allah pilih dari sekian ribu, sekian juta anak muda. Allah pilih hanya sedikit yang mampu bersabar di pondok. Paham ya? Ini nikmat itu saya katakan ya. Ya jangan kita kayak orang awam nikmat itu ya kalau dapat duit ya baru bersyukur. Kalau dapat ilmu ya ustaz jauh-jauh datang ngajar dia. Ya, paham ini? Ini coba ya. Jadi nikmat itu jangan seperti orang awam cara berpikir kita. Nikmat bahkan nikmat yang terbaik yang itu nikmat hidayah, nikmat ilmu agama. Paham ini? Wala yumkinu ta'dadu ni'amihi. Saking banyaknya nikmat tak akan mungkin, mustahil ya kita bisa menghitung, ta'dad, menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian berupaya untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu. Ya, paham ini? Jadi la tuhsuha ini jawaban syarat. Ya, in syartiyah, ta'uddu fi'il syarat. La tuhsuha itu tuhsu, itu majzum, itu menghilang nunnya. Ya, bukan masuk itu ya, itu jawaban. Ya, jawaban dari saya. Jika kamu menghitung, kamu tidak akan bisa. Itu. Ya, menghitung tidak akan bisa. Ya, mau hitung bagaimana? Ya. Tarikan napasmu saja semenjak kamu keluar di dunia ini dari rahim ibumu tidak bisa kau hitung. Sudah berapa juta kali kau bernapas? Nggak tahu kan? Ya. Walaupun ya dengan kecanggihan teknologi ilmu sekarang ya bisa dihitung-hitung, ada rumusnya. Ini waktu bayi dia sekian puluh kali per menit dia bernapas. Ya. Dia tarik oksigen mungkin sekian volumenya ya sekian meter kubik dan seterusnya. Itu hitung mau. Ini baru satu, saudara. Baru oksigen, baru tarikan napas, belum matamu, apamu semua. Tidak akan mungkin. Ya, tidak akan mungkin. Dan juga tidak ada gunanya kita itu. Yang ada gunanya bersyukur. Ini, perhatikan. Ini yang penting. Ya. Innallaha laghafurur rahim. Walakinnahu ta'ala radhiya man syakara ni'amahu. Kan tetapi ya, walaupun kita tidak mampu menghitung nikmat Allah, jangan sedih. Ya, Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap orang yang mensyukuri nikmatnya. Ya. Paham ini? Apa dalilnya? Ayo. Apa dalilnya? Allah ridha terhadap orang yang bersyukur. Allah ridha, ada apa yang ridha?
Dalil syukur banyak. Ini saya inginkan syukur dengan ridha tergabung dalam satu ayat. Rezeki. Banyak meroja saudara Rasyidin. Ini siapa ini? Sidrap. Ayo siapa bisa? Angkat tangan. Wa in tashkuru yarallahu lakum. Surah apa itu? Az-Zumar. Sebelah mana? Kanan atau kiri? Sebelah kanan. Bagus. Wa in tashkuru yarallahu. Ini majazum dengan hadful alif. Wa in tashkuru yarallahu. Pendek nah? Jangan yarallahu majazum bi hadful alif. Wa in tashkuru yarallahu lakum. Jika kalian bersyukur maka Allah akan ridha kepada kalian. Subhanallah. Ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya? Paham ini? Baik. Dengan cara apa kita bersyukur terhadap nikmat Allah? Di sini disebutkan. Ini saya katakan dalam sekali kalimat-kalimat beliau. Padat. Ya, ini satu kalimat begini bisa jadi satu daurah ini. Ya. Jadi Allah ridha. Ya, walaupun kita tidak mampu itu dan juga tidak ada kita disuruh itu memang ya. Cuman Allah kabarkan kalian mau hitung coba-coba hitung akan mampu mustahil. Ya, akan tetapi Allah ridha kepada man syakara ni'amahu. Kepada orang-orang yang mensyukuri nikmatnya. Man sini man apa? Ayo semua. Sahibu qaidil i'rab. Man itu berapa sisi disebutkan di qaidil i'rab? Oh jamaah. Man berapa man di qaidil i'rab kalian pelajari? Ibnu Hisham disebutkan berapa? Nak lupa, lama sekali libur 2 bulan. Ya, lihat itu nak ya. Itu qaidil i'rab luar biasa. Man mausulah, istifhamiyah, syartiyah, man banyak sekali. Ini di mana apa di sini? Apa? Man bukan min. Min tabi'idiyah. Man ini man. Jangan takut ya, angkat tangan. Siapa berani? Mausulah ya. Ai alladzi syakara ni'amahu. Allah ridha kepada orang yang bersyukur terhadap nikmat. Dengan cara apa? Yang pertama, bil i'tirafi bihi, dengan mengakui dengan hati nikmat-nikmat tersebut. Ini dari hati ini ya. Jadi memang ini penting, ini pokok ya. Dan dasar kesyukuran itu hati ya. Harus memang i'tiraf. Akui memang dengan hatinya bahwasanya semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang kita sering dengar di khutbah Jumat tapi kadang ini tidak merasakan dalam hati. Itu apa? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun yang ada pada diri kalian, di diri orang lain, semua makhluk ya, nikmat apapun bentuknya, kecil, besar, sedikit, banyak ya, pada kita, pada saudara kita, pada tetangga kita, pada makhluk seluruhnya itu apa? Faminallah. Maka itu seluruhnya datangnya hanya dari Allah. Amin. Ini hati harus main, yakin betul di semua nikmat datangnya dari Allah. Amin. Kita selamat, kita apa? Betul, mungkin ada hamba, ada makhluk, ada orang lain yang jadi sebab sampainya nikmat kepada kita, ya enggak? Tapi ingat, yang paling pokok Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka cuma jalur. Ya. Kalau kita air itu dari tandon ke bawah itu pipa saja nyampaikan. Ya. Bisa paham ini? Bukan dia sumber airnya tapi jalur. Nah, oleh karena itu disyaratkan juga terima kasih, bersyukur kepada manusia. La syukurullah man la yashkurun nas. Bisa paham ini? Tapi jangan lupa, itu siapa yang gerakkan hatinya? Kasih kamu uang, sumbang kamu, gratiskan buku dan seterusnya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Yang kedua, wat tahadduthi biha, dan menceritakan nikmat tersebut. Bukan cerita tale-taleka, bukan, ya. Mau bersombong, berbangga, tidak. Tapi wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits, cerita bersyukur. Bro, sini dulu bro. Apa ya? Alhamdulillah, sudah lama-lama diterima. Berapa paniknya bro? 5 juta. Semua murah. Orang 50 juta, 100 juta, kau 5 juta. Baru hafal Quran. Ya, ini cerita bukan berbangga. Teman baiknya, cesnya, keluarkan kesyukuran kepada Allah.
Ya, bro, sini dulu. Kenapa? Alhamdulillah sudah melahirkan istri. Ya, selamat begini. Bukan baru mangga. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hafal tak? Saya tidak tahu artinya, ya enggak? Saya hafal tak? Tidak tahu arti. Ini hadis. Hadithu ni'am Allah. Syukran lillah. Paham ini? Bukan berbangga, bukan. Memang kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, 2, 3. Ini 3 ini banyak orang tak ngerti. Habis itu wasarfiha fi taatillah. La ilaha illallah. Allah itu tidak akan mungkin kasih kita nikmat supaya kita pakai itu nikmat untuk apa? Dosa maksiat. Kira-kira Allah inginkan itu dari kita? Rasyidin, saya kasih kau mata supaya kau nonton. Ya kan begitu. Saya kasih kau tangan pukul orang, bunuh orang. Saya kasih kau kaki tendang orang. Itu yang Allah inginkan? Tidak kan? Tidak akan mungkin. Bisa paham ini? Jadi di sini Al-Syekh ingatkan, kita mau dikatakan bersyukur, yang dengannya kita bisa dapat ridha Allah. Caranya apa? Nikmat yang kita punya, apapun, semua nikmat gunakan untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah. Ini mata digunakan, jangan cuma lihat-lihat jendela, lihat sawah, berpikir subhanallah, Allah ciptakan tanaman padi dari biji. Ini padi ini tumbuh. Jadi padi yang banyak. La ilaha illallah. Matahari tiap hari terbit. Teratur. Paham ini? Nikmat mata kan? Bukan saking HP lurus kadang bengkok ini kadang. Paham ini? Telinga, nikmat tangan, mata pakai baca kita, pakai ini dan seterusnya. Nikmat kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Yang ketiga ini ini. Di sini banyak kaum muslimin bersyukur dengan apa? Memuji Allah, alhamdulillah dan seterusnya. Tapi kalau sudah di sini ini banyak aja. Dikasih duit, Allah kasih rezeki, banyak digunakan beli sabu-sabu, beli narkoba, pakai untuk berzina, kan? Pakai beli data, chip, paham ini? Botol rok, enak. Ada uangnya pergi beli jene putih, paham ini? Tak jene putih, belum. Paham ini? Allah kasih rezeki, malah itu rezeki nikmat dia pakai untuk bermaksiat. Bersyukur atau tidak? Dari sana bersyukur. Paham ini? Kemudian beliau kuatkan ini yang ketiga dengan apa? Wa alla yusta'ana bi syai'in min ni'amihi ala ma'asi. Dan jangan dia menjadikan sesuatu dari nikmat Allah menjadi bantuan untuk dirinya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jangan coba-coba itu pakai itu nikmat untuk bermaksiat kepada Allah, karena Allah tidak inginkan itu dari kamu. Amin. Mana Allah inginkan sebaliknya. Allah kasih kamu fasilitas itu untuk apa? Untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus وقال رحمه الله وقولي الحكم الباهرة الكثيرة يعني أن حكمه تعالى كثيرة تبهر العقول وتتعجب منها غاية العجب فإن جميع مخلوقاته ومأموراته مشتملة على غاية الحكمة. Perhatikan situ. Jami'a makhluqatihi wa ma'muratihi. Seluruh makhluk dan seluruh perintah terkandung di atas apa? Puncak hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah Allah sangat banyak. Jadi semua makhluk paham ini? Dengan berbagai macam bentuk penciptaannya dan juga perintah-perintah Allah, perintah dan larangan syariatnya itu mustamilatun ala ghayatil hikmah. Harus diyakini. Itu terkandung dalamnya puncak hikmah Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat ini, kita dulu. Ini kita hidung menghadap ke bawah. Kenapa tidak menghadap ke samping? Mata ini menghadap ke depan, telinga subhanallah. Paham ini? Ini lubang kotoran di bawah. Coba kenapa? Itu luar biasa. Kaki, tangan, kepala, telinga.
Hah? Ini makhluk ya, kita makhluk. Ya, belum lagi perintah-perintah Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, pahamin. Oleh karena itu banyak di orang mungkin melihat ya syariat Islam di antara bentuknya apa? Hukuman had. Ya. Coba-coba lihat. Banyak sebagian dari kaum muslimin muslimat melihat ini hukuman potong tangan ini kalau diterapkan. Ini bukan berarti kita mau ini sekali lagi ini pemerintah sah, kita punya kita punya waliul amr dan seterusnya, kita mendengar taat. Tapi ini kita cerita ketika seorang memikirkan, merenungi syariat Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Ketika diterapkan hukum potong tangan, sekarang ada orang mau tangannya dipotong. Ya, jangan bilang hilang, sakitnya mau dulu. Ada yang mau? Apalagi sakit menghilangkan tangannya seumur hidupnya, tidak bisa disambung lagi. Ini kan banyak luka begal paluka banyak sekali sampai membunuh. Naudzubillah. Karena diterapkan ini hukum potong tangan. Kira-kira gimana? Apa imbasnya kepada angka kejahatan? Pasti berguna. Insyaallah. Berzina misalnya, cambuk 100 kali belum menikah. Ada yang dicambuk, pernah dicambuk? Tak ada. Sabar. Ini lewat habis waktu ni. Antum ingatkan kalau habis waktu, jangan buku bisik-bisik. Ya, buku kode-kode. Gimana habis waktu? Ya. Paham ini? Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala itu punya luar biasa hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham ini? Kemudian وقال رحمه الله ومن نظر في هذا الكون وعجائبه وسمائه وأرضه وشمسه وقمره وكواكبه وفصوله وحيوانه وأشجاره ونباته وجباله وبحاره وجميع ما يحتوي عليه رأى فيه العجائب العظيمة ويكفي الإنسان نفسه ويكفي الإنسان نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Terus فإنه إذا نظر إلى كل عضو من أعضائه علم أنه لا يصلح في غير محله. La ilaha illallah. Ini ilmu arahnya itu. La ilaha illallah. Perhatikan kata Syekh. Barang siapa yang melihat, nazara fi, dia lihat, dia perhatikan, dia cermati, dia tafakkur fi hadzal kaun, pada alam semesta ini, penciptaannya, keajaibannya, langitnya, buminya, mataharinya, bulannya, bintang-bintangnya, fusulnya, itu musim-musimnya, perputaran musimnya, hewan-hewannya, pohon-pohonnya, tumbuhan-tumbuhannya, gunung-gunungnya, laut-lautnya, dan semua yang ada di dalamnya. Jawaban syaratnya apa? Man nadhara, syartiyah, jawabannya ra'a fihil ajaibal azim. Tanda itu saudara, supaya latihan. Nanti kalau sudah jago baru diam-diam. Itu nak begini, mubtada cari khabar, fi'il cari fa'il. Kalau dia mau ghayyir sighah mabni lil majhul, cari naibul fa'il. Begitu. Ada syarat, cari fi'il syarat, cari jawaban syarat. Insyaallah enak. Antum terlatih nanti. Karena ini tidak bisa dipisah. Ada kana, cari isimnya, cari khabarnya. Ada inna, cari isimnya, cari khabarnya. Teman-temannya, saudara-saudaranya juga begitu. Bisa paham ini? Baik. Jadi akan melihat keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Terus kata Syekh, wa yakfil insana nafsuh. Cukuplah bagi seorang itu dirinya sendiri. Nah, perhatikan. Maksudnya jami jauh-jauh dulu, dia mungkin dia tidak terbatas ilmu fisikanya. Jadi dia mau memikirkan tentang tentang matahari mungkin minimal ya. Oh, cahayanya, manfaatnya, bisa jemur pakaian begini, bisa tumbuhan begini. Kalau nak mau jauh-jauh, wa fi anfusikum afala tubsirun. Perhatikan apa kata Syekh, coba lihat. Fa innahu idza nadhara ila kulli 'udwin min a'dha'ihi. Ya. Idza syartiyah ya. Karena sungguhnya jika dia melihat, memperhatikan, mencermati setiap anggota tubuh dari anggota-anggota tubuhnya. Jawabannya apa? Alimah. Disitulah dia akan tahu dan mengerti annahu la yasluhu fi ghairi mahalli,
Bahwasanya itu anggota tubuh tidak akan pantas dan cocok pada selain tempatnya, di tempat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, di situ dia tempat. Seperti mata misalnya. Mata tempatnya di situ. Ya, itu saya katakan tadi. Anggaplah ini mata di samping kayak ikan. Bagaimana kita mau naik motor? Apa dilihat? Jalanan, kiri kanan dilihat, lurus. Tabrak tronton. Masuk kolong mobil. Ya, paham ini? Coba lihat. Dia akan tahu bahwasanya ini betul-betul pas ini. Allah tempatkan ini mata di depan. Ya, di atas mata ada apa ini? Ini alis, ya. Ya, ini banyak orang sudah mulai aneh-aneh. Ya, pada perempuan. Alisnya diapain? Dicukur. Sudah dosa besar. Sudah nak cukur, nak kasih tato 2. Yang ketiga, ada keringat. Dia berkeringat, lurus masuk ke matanya. Siapa suruh cukur alismu? Jangan begitu. Ada hujan, saya datang. Lurus masuk mata. Dan seterusnya. Cukup dulu ya. Sekian. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah.